Alhamdulillah di siang hari ini kita ketemu lagi dengan saya. Pelajaran apa? Kalau Pak Ali masuk di kelas kalian pelajaran apa? Pelajaran Wow, masih keren. Untuk pertemuan kemarin adalah di semester terakhir kemarin membahas tentang apa? Sebelum kalian liburan membahas tentang apa? Tentang zakat. Sekarang di semester genap yang baru ini kita membahas tentang nikah. Wow, alangkah senangnya kalian untuk pembahasan nikah hari ini. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran fikih ini, mungkin ada di kelas ini yang mau memimpin doanya. Ayo silakan kita pimpin doanya. Biar mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, ya, di siang hari ini tentang pembahasan nikah. Mari ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib kulladzi turja safa likulli haulin minal awalimu muqtahini ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana musidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Al-Fatihah. Baiklah, untuk kali ini langsung saja ke dalam materi, yaitu materi tentang syariat nikah. Syariat nikah. Sebelumnya, sebelum Pak Ali mengarah ke syariat nikah, sudah kalian mengetahuikah apa sih nikah itu? Kalau di masyarakat, fenomena yang ada di masyarakat, pernahkah kalian ada di situ walimatul urs, ya toh? Ada lagi walimatul khitan. Kalau walimatul nikah itu walimatul yang mana? Walimatul ursi. Ya, berarti diwalimahkan. Nah, otomatis di dalam nikah itu sendiri ada urutan-urutan yang sakral. Ya toh? Sakralnya itu apa? Karena ada rukun-rukunnya. Bukan berarti ketika kawinkan aja gitu kan, enggak, ada khitbahnya, ya toh, lamarannya, penentuan harinya, ya toh, ada doa-doanya, ada ijab kabulnya, ya. Kalau nikah asal nikah, tak nikah, kan enggak boleh. Oke, semuanya ada syarat dan rukunnya biar sah dari segi agama maupun hukum positif, hukum negara, ya toh. Bukan terus sah asal sah. Enggak seperti itu. Oke. Nah, kalian sudah mengetahui tentang apa itu nikah. Nah, sekarang yang saya tanyakan dari segi materi pembelajaran, apa sih pembelajaran? Apa sih pengertian nikah itu sendiri? Pengertian nikah. Yang kemarin sampean tak suruh membuat resume itu. Pengertian nikah itu apa? Menurut istilah bahasa adalah ad-dun atau akad. Menurut arti istilah ad-dun ya, atau akad. Kalau menurut istilah? Menurut istilah adalah ikatan akad yang mengandung hukum dan syarat rukun nikah. Nah, berarti kan ada syarat rukunnya, ya. Nah, kalau menurut tujuan tadi hukum Islam, otomatis pengertian nikah seperti itu. Terus dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah, dasar hukum itu diambil dari mana? Al-Quran dan hadis. Kalau menurut dasar hukum Al-Qurannya, ayo yang tartil siapa? Ayo, yang dasar hukum Al-Qurannya. Dasar hukum Al-Qurannya adalah tertera pada surat apa? An-Nur ayat 32. Ayo dibaca. An-Nur ayat 32. An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Inilah dasar hukum untuk apa namanya? Dasar hukumnya
disyariatkannya nikah. Sekarang dibacakan artinya dengan yang seindah-indahnya. Artinya, oke? Mana artinya? Artinya. Nah, oke, ya. Ayo, Nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak atau menikah. Dari hamba-hamba sahayaku, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas, Maha Pemberinya. Lagi maha Penyayang. mengetahui. Berarti surat An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32. Itulah perintah-perintahnya, dasar hukum dari segi Al-Quran. Sekarang otomatis lebih kuatnya lagi, otomatis didasar hukumi oleh Al-Hadis. Al-Hadis dari hadisnya dari siapa? Ibnu Majah. Ibnu Majah. Bisa membacakan? Ayo dibaca. An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Terus? Menikah itu bagian dari sunnahku. Maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, kalau Pak Ali sudah menikah berarti sudah mengamalkan sunnahnya Nabi. Kalian belum menikah, berarti belum mengamalkan sunnahnya Nabi. Nah, tapi masih umur segini berarti kalian wajib untuk tolebul mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah masanya kita boleh menikah. Oke. Nah, sekarang menginjak dasar hukum. Terus hukumnya nikah itu adalah ada yang sunnah. Menurut jumhur ulama itu banyak sekali. Ayo disebutkan dong, hukumnya menurut jumhur ulama apa aja? Mubah, mustahab, wajib, makruh, haram. Itu keputusan jumhur ulama. Kalau dikatakan mubah, otomatis ada alasan. Kalau dikatakan mustahab, berarti ada alasannya. Wajib kok, hukum kok berbeda-beda Pak, otomatis ada alasannya. Nah tadi dasar hukum Islam, ya tak? Sumber hukum Islam itu ada, yaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah sekarang kalau Pak Ali menanyakan tentang, loh kenapa jumhur ulama ada yang memutuskan bahwasanya mubah? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena dikatakan mubah. Alasannya, ayo. Karena seseorang dalam kondisi mampu menahan nafsunya untuk tidak berbuat zina. Oh, tidak berbuat zina. Karena mubah diperbolehkan. Dia sudah mampu, dia sudah layak untuk nikah. Dari segi harta sudah punya, ya tak? Dari segi material fisik sudah mencukupi umurnya. Bukan berarti masih balita kita nikahkan, kan gitu ya. Nah, itu berarti sudah mampu untuk menjadi suatu pasangan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kan seperti itu ya. Kalau kalian masih bujang, belum siap untuk harta kekayaannya, untuk menafkahinya, katanya orang dulu kita mau makan cinta, kan gitu ya. Dan seperti itu. Oke, itulah yang dikatakan mubah atau diperbolehkan. Sekarang yang kenapa? Jumhur ulama, pendapat ulama mengatakan bahwasanya mustahab apabila seseorang berkeinginan menikah dan mampu secara finansial maupun fisik untuk melakukannya, namun merasa mampu untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Nah, ini seumpamanya alasannya kenapa? Dia sudah mampu, tapi dia tidak mau menikah. Nah, itu yang dikhawatirkan adalah dia berbuat zina atau berbuat maksiat. Iya, itu tambah tidak diperbolehkan, makanya harus dianjurkan dia nikah, dipeksa nikah. Wis apa-apa wis duwe, sane duwe kok gak gelem nikah-nikah karena tidak payu-payu, kok seneng menjomblo. Bahasa anak muda sekarang, kok seneng menjomblo. Kan gitu ya, Via? Gitu. Kamu sudah berapa tahun jomblonya, Via? Ah, itu. Ini ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang wajib, diwajibkannya. Tadi yang belum siapa? Yang belum baca. Ini kamu. Kenapa yang belum diwajibkan ini? Ayo. Wajib apabila seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara finansial
maupun fisik serta memiliki kekhawatiran akan terjerumus ke dalam zina apabila tidak segera melaksanakan pernikahan. Nah, kan sama. Intinya adalah yang penting bisa menghindari perbuatan zina. Nah, sekarang karena di sini ada yang namanya sakinah. Hai, Mbak Sakinah. Tujuannya nikah itu apa, Mbak Sakinah? Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, karena di kelas IPA ini ada yang namanya Mbak Sakinah. Makanya, halo Mbak Sakinah. Oke. Nah, inilah. Ini Mbak Mawadah, ini Mbak Rohmah. Nah, untuk pelajaran tentang nikah ini adalah tujuan yang utama kita bisa khitbah terus nikah. Ini adalah tujuannya untuk membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga memiliki anak yang soleh, kan seperti itu. Cita-citanya seperti kalian ini adalah anak yang solihah untuk berbakti kepada orang tua. Oke, ada pertanyaan di akhir pembahasan ini? Barangkali ada pertanyaan? Yuk, tanya ayo tanya, harus tanya. Ya tanya. Kenapa sih masih anak-anak kok tidak boleh nikah? Ayo, sekarang saya pancing. Kenapa sih di bawah umur kok tidak boleh nikah, Pak? Ada, Pak, di dulu itu sebelum di daerah mana ya adatnya itu harus dinikahkan dulu gitu loh. Tapi masih anak-anak gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Ada yang bisa jawab? Kira-kira bagaimana jawabannya? Karena belum cukup usia atau belum matang. Ya, tapi ada suatu adat, kita pecahkan masalah ya. Ada suatu adat tradisi, seumpama adatnya Madura, adatnya mana, kadang-kadang kan dinikahkan dulu, dijodohkan dulu, tapi memang tidak dikumpulkan. Bolehkah hal seperti itu untuk aturan Islam? Menurut sampean bagaimana? Ayo, pendapat dulu, bukan masalah dasar hukum yang harus kamu pikirkan. Kalau menurut kalian bagaimana? Setuju enggak? Tidak. Ayo, seumpama ada suatu pertanyaan, seumpama ada tradisi atau ada orang tua yang menjodohkan anaknya di masa usia dini atau usia balita dengan orang lain, tapi belum cukup umur, masih usia balita. Jawabannya A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Jawabannya yang mana? B, tidak setuju. B, setuju. Tidak setuju. Alasannya ya? Setuju karena kan dia masih kecil. Mana mungkin orang tuanya itu menikahkan agar si anak ini tuh dijaga oleh laki-laki yang walaupun belum cukup umur, tapi tuh kan selagi dia belum mengumpuli. Mana mungkin kalau misalnya dia sudah cukup umurnya baru dikumpuli. Gitu. Kalau sangat tidak setuju, alasannya? Karena di masa dini itu masih butuh mencari ilmu, masih mengenal dunia luar, mencari jati diri dia, cita-cita dia gitu. Oke. Nah, berbagai pendapat ini akan muncul di masyarakat. Bukan berarti di sini terus, oh ya, kamu gak setuju, kamu setuju. Bukan seperti itu alasan. Tapi ini akan muncul problematika seperti ini adalah di dunia nyata nanti. Kalau kalian menjadi ahli fikih, nanti akan ditanya, bagaimana menurut sampean hukumnya? Kan gitu. Kalian harus bisa nengah minggir. Karena di masyarakat ini kadang-kadang ada yang fanatik, ada yang biasa-biasa. Kalau yang fanatik, kasarannya lihat cewek aja dia enggak mau seperti ini ya. Itu yang fanatik, ada yang biasa-biasa. Makanya semuanya itu adalah tujuannya kebaikan. Tadi ada salah satu yang mempunyai alasan bahwasanya setuju Pak, karena apa? Kita jodohkan dulu di masa muda, di masa kecil, nanti biar sudah waktunya kita jodohkan lagi. Untuk apa? Untuk saling menjaga kesuciannya, untuk saling menjaga biar dia tidak zina dan lain sebagainya, kemaksiatannya. Itu pun juga ada tujuannya, ada alasannya. Ini yang ada alasannya adalah dia masih remaja Pak, jangan diikat dengan ikatan-ikatan apapun, biar dia ada suatu kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Menuntut ilmu. Terus tadi mencari jati dirinya, kan, dan lain sebagainya. Itu pun juga
tujuannya ada semuanya. Otomatis nanti di zaman Rasulullah tidak ada. Makanya itu banyak sengketa masalah pertanyaan-pertanyaan masalah suatu pernikahan. Dibatasi kalau di zaman Nabi yang penting sudah balik, kan gitu ya? Yang penting sudah balik itu bisa nikah, ya. Karena tujuannya apa? Di zaman Rasulullah, di zaman dulu-dulu itu pengen bojone akeh dan lain sebagainya karena untuk syiar Islam. Nek anakku 7, anakku 8, bojoku 6, dia anak kabeh, kan kita sudah punya grup yang banyak dengan agama yang satu. Ya. Makanya program-program seperti itu memang juga bagus nih. So anaknya sebenarnya akeh ya. Generasi Islam makin banyak kan seperti itu. Oke, nah inilah tujuannya adalah nikah, disyariatkannya nikah. Untuk pertemuan yang akan datang coba ditulis, yaitu kalian merangkum tentang khitbah. Apa sih khitbah itu? Yang gitu ya. Apakah boleh sebelum khitbah kita pacaran dulu? Nah, itu nanti harus kalian pecahkan masalah itu. Karena ini adalah masalah kalian semuanya yang ada di kelas ini, ada yang jomblo, ada yang tidak, kan gitu ya. Nih, kalau senyumnya menyakitkan berarti jomblo biasanya. Oke, nah itu ya berarti nanti minggu depan kita membahas di LKPD yang sudah nanti saya bagikan lewat link WA-nya masing-masing. Nanti saya kirim ke grup WA bahwasanya LKPD-nya apa? Lembar kerja peserta didik itu. Nanti kolom-kolomnya diisi. Minggu depan kita akan mempelajari tentang khitbah dan lamaran. Khitbah dan lamaran. Oke, demikianlah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Demikianlah kita akhiri pembelajaran ini. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.